Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pada hari ini adalah iman kepada qada dan agar siswa mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi dalil, menyebutkan macam-macam takdir, mengimplementasikan contoh bukti beriman kepada qada dan qadar, serta menyimpulkan pentingnya iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Qada dan qadar merupakan dua hal yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Qada merupakan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan kenyataan yang terjadi. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada bagi semua makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 sebagai berikut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini. Demikian juga suatu kejadian yang terjadi. Semua itu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya sebelum hal tersebut benar-benar terjadi. Dalil iman kepada qada dan qadar. Pada hadis riwayat Bukhari telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Ya Rabbi, ataukah sebatas gumpal mani? Ya Rabbi, ataukah sebatas gumpal darah? Ya Rabbi, ataukah sebatas gumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, Ya Rabbi, ataukah laki-laki atau perempuan? Sengsarakah ataukah bahagia? Seberapa rezekinya? Kapan ajalnya? Lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Macam-macam takdir. A. Takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. B. Takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Bukti beriman kepada qada dan qadar. A. Senantiasa berikhtiar yaitu tercermin dalam sikap, berusaha, dan kerja keras dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa potensi akal dan pikiran untuk dijadikan modal dan bekal menjalani kehidupan. Dengan akal pikiran yang dimilikinya, manusia hendaknya senantiasa berusaha dan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam menjalani kehidupan.
B. Senantiasa berdoa, syukur dan sabar. 1. Berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. 2. Ikhlas, ridho, lapang dada dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. C. Senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan berdoa. 1. Sikap tawakal dilakukan oleh seorang mukmin setelah ia berusaha semaksimal mungkin dan kemudian menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. 2. Memiliki sikap husnudzon bahwa apapun yang dialami manusia itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang meyakini adanya qada dan qadar Allah, maka kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah ditentukan ukuran takarannya oleh Allah, dan hal itu merupakan hal terbaik untuk makhluknya. Dengan keyakinan ini akan tumbuh sikap optimis yang kemudian menjadi energi untuk berusaha mewujudkan harapannya, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi.